Artinya masyarakat sudah mengalami titik jenuh terhadap pemberitaan yang melibatkan kasus-kasus korupsi yang terkait dengan kader-kader Partai Demokrat. Tetapi saat yang sama, upaya untuk mengembalikan kepercayaan diri juga gagal untuk diterima oleh publik. Dan akibatnya kalau kita lihat kemungkinan yang terjadi 3 bulan ke depan sampai Pileg 2014 sepertinya berat. Bahwa dampak yang lalu itu iya, tetapi kan sudah terjadi garis putus dengan mereka yang tersangka, ya kan sudah berhenti dari kepengurusan kan begitu ya. Nah jadi tidak fair juga kalau misalnya kami terkena dampak dari kesalahan yang tidak kami lakukan kan begitu. Kecuali kalau kesalahan itu dilakukan secara masif, terstruktur dan sistematis misalnya di partai politik tertentu. Nah kalau itu baru dampaknya itu akan terasa. Satu partai yang menjadi oposisi dari Pak D. Jokowi yaitu Partai Demokrat. Tapi ada juga satu partai yang sebetulnya dia ini adalah partai koalisi Pak Jokowi ya, tapi suaranya agak ambruk. Ya contoh seperti Andi Malarangeng, habis korupsi Hambalang, dia ini justru direkrut lagi jadi pengurus partai di Demokrat. Nah kemudian Andi Arief, habis kepergok nyabu dan ditemukan kondom bergerigi, sekarang ini malah dijadikan pengurus partai lagi di Demokrat. Intinya SBY tidak sedang bicara demokrasi maupun hak rakyat. Sejatinya SBY sedang bicara tentang ambisi politik diri dan keluarganya agar AHY bisa masuk gelanggang Pilpres. Cuma dibungkus indah dengan bunga-bunga demokrasi dan hak rakyat untuk manipulasi politik. Demokrat yakin faktor-faktor ini yang bisa bikin pepet Golkar Gerindra. Elektabilitas Partai Demokrat mengejar Gerindra dan Golkar versi Saiful Mujani Research and Consulting. Demokrat menilai naiknya elektabilitas itu memperlihatkan prestasi Ketum Agus Harimurti Yudhoyono. Irwan optimistis elektabilitas Partai Demokrat akan terus naik. Menurutnya, tidak mustahil Partai Demokrat untuk menjadi yang pertama. Irwan lantas menyinggung sosok AHY yang berani. Menurutnya, naiknya elektabilitas Demokrat adalah prestasi dari AHY. Selain itu, Irwan mengatakan bonus demografi dan pada pemilu 2024 akan menjadi fokus Demokrat. Dia mengklaim bahwa pemilih muda memiliki harapan kepada AHY dan Demokrat. Lebih lanjut, Irwan menyebut Demokrat optimistis untuk menjadi pemenang pemilu. Saat ini, Demokrat fokus menjadi oposisi. Elektabilitas Anies naik karena euforia deklarasi Capres, kini publik mulai bosan. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai naiknya elektabilitas Anies Baswedan menurut survei lembaga merupakan imbas deklarasi pencalonan presiden yang diumumkan Nasdem pada awal Oktober lalu. Momentum deklarasi pencapresan Anies dinilai tepat karena berdekatan dengan lengsernya dia dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Namun demikian, Adi menduga naiknya elektabilitas Anies merupakan euforia sesaat. Kini publik mulai bosan dengan sosok mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Sebabnya, narasi yang disampaikan Anies dalam setiap safari politiknya itu-itu saja. Anies juga tak melakukan manuver politik apapun. Sebagai figur yang lekat dengan citra oposisi, Anies hampir tidak pernah menentang atau mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo secara terbuka. Padahal, basis massa Anies datang dari kalangan yang kontra terhadap Jokowi. Sebaliknya, sebagai partai yang mendeklarasikan dukungan buat Anies, Nasdem justru menyebut bahwa Capres mereka bakal melanjutkan program-program Jokowi. Tak sejalan dengan gembar-gembor Nasdem yang mengklaim partainya bersama Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera bakal membentuk koalisi perubahan. Memang kata Adi, elektabilitas Anies kini melesat tinggi, bahkan melampaui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun tak seperti Anies yang sudah giat roadshow, Prabowo dan kandidat Capres lainnya sama sekali belum melakukan safari politik. Jika mesin politik kandidat Capres lain mulai dipanaskan dan kerja-kerja politik sudah dijalankan, Adi yakin elektabilitas figur-figur Capres-Capres lainnya juga bakal melonjak.
Melihat situasi ini, Adi menyebut deklarasi pencapresan saja tidak cukup. Bersamaan dengan itu, parpol harus giat melakukan kerja-kerja politik untuk mendongkrak tingkat elektoral kandidat capres masing-masing. Sebagaimana diketahui, elektabilitas Anies Baswedan melesat di urutan kedua. Menurut survei sejumlah lembaga, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menggeser posisi Prabowo Subianto di urutan ketiga. Adapun Anies dideklarasikan sebagai capres Partai Nasdem pada Oktober lalu. 2 bulan sebelumnya Prabowo mengumumkan kesiapannya maju sebagai capres Partai Gerindra. Selain dua nama itu, sosok politisi PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga digadang-gadang menjadi capres. Malahan nama Ganjar unggul dalam berbagai survei elektabilitas capres melampaui Anies dan Prabowo. Namun demikian, sejauh ini belum ada satupun nama yang ditetapkan sebagai capres peserta pemilu 2024. Pendaftaran capres baru akan dibuka pada Oktober 2023. Survei terbaru Poltreking, Erick Thohir cawapres nomor 1 di Pilpres 2024. Hasil survei Poltreking Indonesia yang diselenggarakan 5 provinsi di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menunjukkan bahwa calon wakil presiden terkuat menjelang Pilpres 2024 adalah Erick Thohir. Nama Erick Thohir terus melejit meninggalkan bakal cawapres lainnya seperti AHY dan Sandiaga Uno serta Ridwan Kamil. Cawapres terkuat kata Hanta karena Menteri BUMN itu juga cukup masif pergerakan politiknya yang juga dipersepsikan dekat dengan Presiden Joko Widodo. Selain itu, Erick juga kerap disanding-sandingkan dengan Ganjar. Misalnya, kalau AHY kerap disandingkan dengan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil juga kerap disandingkan dengan capres-capres lainnya. Sehingga dari 3 nama kelihatan di Jakarta barometernya. Dijelaskan Hanta Yuda, preferensi basis pemilih Presiden Jokowi cenderung ke Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 dan Erick Thohir sebagai cawapresnya. Dikatakan belakangan image di masyarakat ini, cawapresnya Jokowi itu Ganjar Pranowo. Kalau capresnya Ganjar, pasti Erick Thohir sebagai cawapres. Hal itu dapat terlihat belakangan ini bahwa Ganjar melalui kode-kode politiknya yang dinamis. Kemudian beberapa kali disandingkan Erick Thohir punya brand connection yang sama dengan kedua Ganjar dan Jokowi. Selain itu ada faktor kinerja, kedekatan Erick kepada Jokowi dan faktor kedekatan preferensi kepada Ganjar Pranowo. Ketika pemilih Ganjar itu cenderung merekomendasikan cawapresnya Erick. Begitu juga sebaliknya pemilih Erick cenderung capresnya Ganjar Pranowo. Survei dilakukan pada 26 November sampai 2 Desember 2022 dengan menggunakan metode Stratified Multistage Random Sampling dengan jumlah sampel masing-masing provinsi adalah 1.000 responden dengan margin of error lebih kurang 3,1% pada setiap provinsi dan tingkat kepercayaan 95%.